Kapok banget main ke rumah teman karena mamanya ternyata pencuri. Ini kejadian yang aku alami bersama teman-teman aku waktu zaman kuliah dulu. Karena lagi libur 1 minggu, kita mutusin buat ikut pulang kampung sama teman aku yang kebetulan rumahnya di pulau. Awalnya kita mikir kita bakal senang-senang di sana karena pantai di sana itu bener-bener bagus banget. Akhirnya kita berlima berangkat naik bus dan sesampainya di sana kita juga menyeberang menggunakan kapal. Pas nyampe di sana kita benar-benar excited banget karena pantainya benar-benar bagus. Untuk ke rumah temanku ini kita cukup jalan kaki aja, nggak begitu jauh dari pelabuhan. Sesampainya di rumah temanku ini kita disambut sama mamanya, tapi mamanya gak mau senyum sama sekali, bahkan dia gak mau ngomong dan menyambut kami. Pas kita salaman pun mukanya biasa aja tanpa kata-kata. Setelah itu temanku yang punya rumah ini pun ngajak kami buat makan karena itu udah siang banget. Tapi pas ke dapur gak ada makanan sama sekali, jadinya kita beli mie instan buat kita masak. Padahal kita udah datang dari jauh-jauh dan mamanya juga udah tahu kalau anaknya mau pulang. Setelah selesai makan kita duduk-duduk di depan TV sambil nonton. Gak lama kemudian mamanya datang dan ikut duduk bersama kami. Tanpa basa-basi mamanya langsung nanya kita berapa hari nginap di rumahnya, dan kita jawabnya 1 minggu. Dengan nada kesal mamanya bilang kalau apa-apa di pulau itu mahal. Mendengar itu kita semua jadi gak enakan, tapi temanku bilang mamanya memang seperti itu, jadi jangan dimasukin ke hati. Lalu saat sore pas temanku lagi di rumah bibinya, kita lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada tukang galon yang masuk ke dalam rumah sambil minta uang galon ke kita. Lalu abang galonnya minta uang galon yang selama seminggu belum dibayar. Akhirnya kita bayarkan dan kita terkejut ternyata mamanya temanku itu duduk di depan dan dia yang nyuruh abang galonnya buat masuk ke dalam dan minta bayarin sama kita. Dan kami pun gak mempermasalahkan itu sama sekali. Keesokan paginya sekitar jam 6 mamanya mengetuk pintu kamar kami dan memanggil anaknya. Setelah itu anaknya keluar menemui mamanya. Gak lama kemudian teman kami itu masuk lagi ke dalam kamar dan meminta uang kepada kami. Dia meminta kami patungan untuk membayar uang belanja mamanya pada pagi itu. Sekali lagi kami tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian di saat kami hendak pergi bermain ke pantai, tiba-tiba mamanya menyuruh teman kami itu untuk pergi ke ladang. Karena gak enak hati, akhirnya kami ikut pergi bersama teman kami dan memutuskan untuk bermain ke pantainya itu besok. Setelah sore hari sekitar jam 6 kami sampai di rumahnya. Tiba-tiba di dapur ibunya mengamuk dan marah-marah. Kami gak begitu dengar ocehannya, yang jelas kami mendengar kalau dia marah sama teman kami ini karena kami udah dibawa ke sana. Dan kami juga sempat dengar kalau mamanya bilang itu kehadiran kami cuma nambah-nambahi biaya. Akhirnya pada malam itu kami gak berani makan di rumahnya dan kita pun keluar buat cari makan. Setelah pulang keluar cari makan, kita pun membawa bungkusan untuk mamanya dan kita ngasih ke mamanya, tapi mukanya gak enak sama sekali. Bahkan dia ngomong seharusnya kalian lakuin ini dari kemarin. Keesokan paginya kita sepakat buat ngumpulin semua uang kita buat ngasih ke ibunya untuk belanja kita selama 1 minggu di sana. Setelah terkumpul semua kita suruh teman kami ini untuk kasih ke mamanya. Tapi ternyata setelah menerima uang itu mamanya nggak belanja sayur-sayuran, bahkan dia nggak masak sama sekali. Dan kita nggak punya apa-apa buat dimasak. Dan yang lebih kejamnya lagi, mamanya malah beli sarapan untuk mereka bertiga. Untuk ayah, adik, dan mamanya si temanku tadi. Lalu dengan entengnya mamanya ngomong sama teman kami ini, nyuruh kami buat beli sarapan sendiri. Karena nggak mau pusing dan kita juga udah nggak enak hati, akhirnya kita pun keluar sambil ngambek-ngambekan gitu sama teman kami ini. Tapi teman kami ini berulang kali minta maaf ke kami. Sampai suatu malam kami ngerasa ada yang aneh. Tiba-tiba besoknya salah satu teman kita kehilangan uang. Karena kita nggak tahu siapa pelakunya, kita nganggap teman kita ini salah taruh. Tapi pada malam berikutnya saat kami sedang asik tidur, tiba-tiba aku dengar suara dan pas aku lihat mamanya teman aku ini udah masuk ke dalam kamar. Posisinya dia lagi buka tas kami. Karena terkejut akhirnya aku negur si mamanya dan nanya dia mau ngapain buka-buka tas kami. Karena ketangkap dan terlanjur malu, akhirnya mamanya ngusir kami malam itu juga dan bilang kalau nggak suka kami ada di rumahnya. Akhirnya temanku ini pun bawa kami ke musola. Pada malam itu kita semua tidur di musola dan besoknya kita langsung balik pulang dan kita benar-benar kapok banget ke sana dan nggak akan pernah ke sana lagi.